Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silon Network dengan nomor NRP 501744058 dari kelas Analisis Data Digital Geofisika B. Dimana pada kali ini saya akan mensimulasikan sintetik seismic trace, yaitu sinyal seismik buatan yang mempresentasikan apa yang akan terekam di alat geofon kalau kita melakukan survei seismik di lapangan, yaitu dengan menggunakan konvolusi antara wavelet dan juga reflectivity series. Saya akan menggunakan 3 frekuensi record wavelet, yaitu di 15 Hz, 30 Hz, dan juga di 60 Hz untuk melihat bagaimana pengaruh si frekuensi terhadap resolusi sinyal seismik yang akan dihasilkan. Selain itu juga saya akan mencoba beberapa jenis wavelet alternatif lainnya, yaitu Morlet wavelet yang untuk membandingkan hasilnya dengan recurrent wavelet pada frekuensi yang sama. Nah, singkatnya itu wavelet merupakan gelombang pendek yang kita kirimkan ke dalam bumi. Kalau kita analogikan itu seperti ketika berteriak ke dalam gua. Teriakan itu adalah wavelet yang kita ciptakan, gelombang suara pendek yang kita kirim masuk. Nah, dan juga di tugas ini kita pakai record wavelet yang bentuknya seperti satu gelombang pendek yang muncul dan langsung hilang. Nah, untuk lebih jelas ya, simak video berikut. Oke, sekarang kita sudah kembali lagi di MATLAB ya. Yang pertama, seperti biasa, kalau untuk MATLAB kita akan menganggap perintah seperti ini. CLC clear close all. Di sini fungsi 3 perintah ini untuk membersihkan command window, menghapus semua variabel-variabel lama, dan juga menutup semua jejak grafik yang telah kita lakukan jika terdapat code sebelumnya. Di sini saya akan melakukan pendefinisian parameter-parameter dasar yang akan digunakan untuk melakukan pensimulasian kali ini. Lakukan seperti ini. Nah, oke, dari sini terdapat yang pertama terdapat DT. DT saya definisikan sebagai interval jarak waktu antara satu sampel ke sampel berikutnya. Nilainya 0,001 detik atau 1 milidetik. Ini menentukan seberapa rapat titik-titik data yang akan kita buat ya. Kemudian terdapat T_WAV, itu merupakan time vector untuk wavelet mulai dari minus 0,1 sampai 0,1 dengan jarak dt. Kemudian juga terdapat n sama dengan 200, dimana itu jumlah sampel untuk reflectivity series kita, yaitu 200 titik. Kemudian terdapat T2 yang akan menjadi time vector untuk seismic trace mulai dari 0 sampai 0,199 detik. Ini akan menjadi sumbu waktu di grafik seismic trace yang akan kita buat nantinya. Oke. Lalu saya akan membuat reflectivity series. Nah. Saya buat seperti ini. Nah, kenapa saya membuat seperti ini? Yang pertama, di reflectivity sama dengan 0 tanda kurung 1,n, itu dalam arti saya akan membuat array berisi 0 sebanyak n titik, yang artinya kita akan memulai dengan model bumi yang kosong terlebih dahulu dengan tidak ada lapisan di dalamnya. Kemudian saya memanggil perintah reflectivity tanda kurung 30, 70, 120 dan juga 160, dimana di situ kita akan mengisi model buminya di posisi sampel ke 70, 30, 70, 120 dan 160, dan kita juga menaruh nilai koefisien refleksi masing-masing di 0,6, minus 0,4, 0,8 dan minus 0,05. Nilai positifnya itu menandakan batas lapisan impedansi akustik yang meningkat ke bawah. Oke. Kemudian kita akan masuk ke kasus-kasus untuk
pembuatan trigger wavelet jika terdapat di frekuensi rendah, yaitu di 15 Hz. Oke, kita akan masuk ke yang selanjutnya. Kita masuk ke satu trigger wavelet yang di 15 Hz. Kita buat seperti ini. Nah, di sini kita set frekuensi wavelet kita terlebih dahulu di 15 Hz. Kemudian kita memberikan berbagai persamaan yang cukup rumit. Nah, di sini bisa lihat kita bersama otomatis ini untuk trigger wavelet, dimana ini kelihatan cukup rumit, tapi intinya adalah perkalian antara dua bagian, yaitu bagian pertama terdapat tanda kurung 1-2 kali pi kali f kali t wave pangkat 2 yang akan menghasilkan bentuk dasar wavelet yang neutron. Kemudian bagian 2 yaitu exp tanda kurung min pi f kali t underscore wave pangkat 2 yang merupakan fungsi Gaussian yang akan membuat wavelet yang menjadi pendek dan terpusat, tidak menyebar kemana-mana, dan hasilnya adalah gelombang yang smooth. Kemudian kita akan kemudian juga terdapat seismic underscore 15 atau seismic pada frekuensi 15 Hz ini. Terdapat conv itu merupakan fungsi konvolusi bawaan MATLAB, di mana kita dapat mengkonvolusikan dari reflectivity sebelumnya yang kita identifikasikan, yang akan mempresentasikan model bumi dengan W, yaitu wavelet kita dengan parameter tanda petik same, yang berarti panjang outputnya sama dengan input terpanjang, sehingga mudah dibandingkan dengan hasilnya, yaitu di seismic underscore 15 tadi. Kemudian kita akan buat seperti ini. Nah, di sini figur ini untuk membuat grafik baru, terus di sini subplot ini untuk membagi jendela yang menjadi satu baris dan 3 kolom. Lalu ini untuk bagian untuk pengemplotannya, pemberian nama, legenda, dan grid. Buat seperti ini. Oke, saya membuat beberapa subplot. Ini ada subplot kedua yang nantinya akan menampilkan reflectivity series, dimana kita plot dengan sumbu Y adalah waktu yang dibalik ke bawah. Di sini akan terlihat 4 spek di posisi waktu yang disesuaikan dengan keempat lapisan yang kita definisikan tadi. Kemudian juga saya melakukan subplot ketiga yang akan menampilkan hasil konvolusi, yaitu synthetic seismic trace. Ini adalah sinyal yang akan terekam di geofone kalau kita mengirimkan trigger wavelet 15 Hz ke mode bumi yang telah kita buat itu. Coba kita akan run terlebih dahulu. Oke. Nah, bisa di sini, ini hasilnya. Di kolom pertama terlihat untuk bentuk trigger wavelet 15 Hz. Dia terlihat lebar dan agak panjang karena frekuensinya yang rendah. Di kolom tengah ada reflectivity series kita, di mana 4 spek di posisi masing-masing lapisan bumi, dan di kolom kanan adalah seismic trace hasil konvolusinya. Karena waveletnya lebar, respon dari tiap lapisan juga melebar dan saling tumpang tindih satu sama lain. Akibatnya lapisan-lapisan berdekatan sulit dibedakan. Nah, ini yang disebut sebagai resolusi yang rendah. Oke, kita akan next ke case trigger wavelet di 30 Hz. Oke, selanjutnya kita masuk ke
case kedua filter wavelet 30 Hz. Kita langsung saja kita naikkan frekuensi ke 30 Hz, dan rembus suara juga sama seperti sebelumnya. Jadi kita hanya mengubah parameter yang akan kita gunakan, bukan parameter lebih tepatnya, tapi lebih ke pengidentifikasiannya kita ubah. Dan juga kurang lebih untuk hasil figura juga sama seperti sebelumnya, dimana tiap subplot itu memiliki peran pengemplatan beda-beda. Nah, oke, kita coba run. Nah, ini sudah kelihatan untuk di case ketiga. Bisa di sini bahwa sekarang karena ya 30 Hz itu kelihatan perbedaan daripada sebelumnya ya, dimana wavelet 30 Hz di kolom kiri itu terlihat lebih pendek dan lebih kompak dibanding yang 15 Hz tadi. Di seismic-trace-nya respon dari setiap lapisannya juga lebih tajam dan mulai bisa membedakan satu sama lain, dimana resolusinya meningkat dibanding yang case pertama. Nextnya kita akan masuk ke case yang ketiga. Oke, case ketiga sama seperti sebelumnya, hanya perbedaan pendefinisian saja. Kita langsung saja buat seperti ini. Lalu kita coba run. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, bisa lihat di sini untuk yang case-nya di 60 Hz ini, sekarang wavelet itu terlihat sangat pendek dan sangat tajam. Di seismic trace yang keempat, lapisan terlihat sangat jelas dan terlihat satu sama lain ya. Nah, ini yang disebut resolusi tinggi. Semakin tinggi frekuensi wavelet, semakin bagus resolusinya. Tapi di lapangan nyata, frekuensi lebih tinggi itu sangat teratenuasi atau diserap oleh batuan, sehingga tidak bisa menembus ke dalam kedalaman yang terlalu dalam. Nah, kemudian kita akan coba untuk melakukan perbandingan, dan untuk ketiga wavelet ini kita akan buat ketiga frekuensi ini dalam satu figur. Di sini saya memplot ketiga seismic trace berbandingan dalam satu figur supaya perbandingannya lebih terlihat ketika mulai berubah itu sama persis untuk ketiga ya, antara 15 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Coba kita running kembali. Oke. Nah, dapat dari sini, ini perbandingan yang paling informatif. Dari kiri ke kanan, resolusinya meningkat secara bertahap. Dari 15 Hz terlihat smooth, tapi di lapisan banyak yang hilang karena wavelet terlalu lebar. Di 30 Hz sudah lebih baik, lapisan mulai bisa dibedakan. Dan di 60 Hz resolusinya paling tajam, dimana keempat lapisan terlihat paling jelas. Ini membuktikan secara visual bahwa frekuensi wavelet sangat menentukan kualitas dari resolusi seismik yang dihasilkan ini. Oke. Kemudian kita akan mencoba untuk case-case lainnya, dimana kita akan
Selain menggunakan trigger wavelet, kita akan mencoba untuk menggunakan Morlet wavelet di 30 Hz sebagai alternatif. Oke, kita coba ya, dimana kita akan lakukan seperti ini. Nah, habis ini kita akan meset frekuensi di 30 Hz supaya kita bisa bandingkan apple to apple dengan trigger wavelet sebelumnya di 30 Hz juga. Dan juga sih terdapat sigma yang merupakan parameter yang mengontrol seberapa lebar envelope Gaussiannya. Artinya seberapa panjang wavelet ini dalam domain waktu yang nilainya 0,02 detik. Dan kita akan buat seperti ini. Oke, udah di sini. Ini adalah persamaan Morlet wavelet. Terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada exp tanda kurung minus tanda kurung t wave underscore per 2 kali sigma kuadrat. Nah, ini merupakan fungsi Gaussian yang membentuk envelope atau pembungkus gelombangnya. Nah, bagian kedua yaitu terdapat cos 2 kali pi kali f kali t wave yang merupakan kosin yang menghasilkan osilasi dalam envelope tersebut, di mana hasilnya gelombang yang bersosialisasi di dalam sebuah amplop yang mengecil di kedua ujungnya. Nah, ini berbeda dari Ricker yang hanya punya satu puncak saja. Kemudian kita buat nah ini kita konvolusikan si Morlet wavelet dengan relativity series yang sama. Hasilnya disimpan di seismic_mrt. Kemudian kita akan plot. Kita plot si Morlet wavelet dengan warna magenta supaya beda seperti Ricker yang tadi warna biru. Kemudian kita akan plot untuk reflectivity dan juga seismic trace hasil konvolusinya. Kita buat seperti ini. Oke, sebelum kita running, jadi sini saya mau sekalian perbandingan dengan si trigger wavelet sebelumnya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, di sini saya akan melakukan plot antara terdapat dua figur nantinya yang langsung membedakan si Ricker wavelet dan juga si Morlet wavelet yang ada di 30 Hz itu. Kita coba running. Nah, oke, saya buat terlebih dahulu. Oke, dapat di sini kita bisa bandingkan langsung dengan frekuensi identik, yaitu ini sama-sama 30 Hz. Ricker di kiri ini menghasilkan trace yang lebih bersih dan setiap lapisan itu lebih mudah diidentifikasi karena hanya ada satu puncak utama. Sedangkan Morlet yang di kanan ini menghasilkan lebih banyak osilasi di setiap lapisannya karena sifat waveletnya itu yang lebih oscillatory, di mana dalam praktik geofisika Ricker wavelet ini lebih umum digunakan untuk simulasi data seismik karena bentuknya lebih merepresentasikan gelombang seismik nyata yang biasanya kompak dan tidak terlalu banyak osilasi. Nah, dari seluruh simulasi ini ada 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, konvolusi antara wavelet dan reflectivity series itu menghasilkan synthetic seismic tracks yang merepresentasikan apa yang akan terekam di lapangan. Nah, ini adalah cara paling dasar untuk memodelkan data seismik sebelum turun ke lapangan. Kedua, semakin tinggi frekuensi wavelet, semakin baik resolusinya.
kita bisa membedakan lapisan-lapisan yang jauh lebih tipis. Tapi di kondisi nyata ada trade-off karena frekuensi tinggi ini lebih cepat diserap oleh bumi sehingga tidak bisa menembus kedalaman yang besar. Dan yang terakhir, jenis wave yang berbeda menghasilkan karakteristik seismic trace yang berbeda, di mana Ricker lebih compact dan bersih, cocok dan dalam penggunaan untuk interpretasi lapisan, sedangkan Morlet lebih oskilatori dan cocok untuk analisis frekuensi yang berubah terhadap waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.